Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berry Ismarni, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pidi, Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan juga refleksi pengetahuan dan pengalaman baru saya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara membedakan antara kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah proses pendidikan berfaedah untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan mengubah dasarnya atau kodratnya. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah lahan persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya, pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan peradaban manusia. Pendidikan juga bisa menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani dan anak-anak sebagai benih tumbuhan yang ditanam petani. Semisal biji jagung, jika biji jagung disemai pada lahan yang subur, mendapat cahaya yang baik, perawatan yang baik pula, maka biji jagung yang kurang baik pun akan tumbuh menjadi jagung yang berkualitas. Sebaliknya, jika biji jagung berkualitas ditanam di lahan yang gersang dan tanpa perawatan yang baik dari petani, maka jagung mungkin akan tetap tumbuh, namun tidak akan optimal. Petani juga harus merawat tanaman-tanaman selayaknya jenis tanaman tersebut. Tidak mungkin petani dapat mengubah biji jagung tumbuh menjadi padi, dan sebaliknya. Pendidik juga harus memahami bahwa perkembangan kodrat anak juga dipengaruhi oleh kodrat alam dan zaman. Secara kodrat alam, anak yang lahir dan tumbuh di lingkungan pantai akan mengalami kesulitan belajar jika dipaksa belajar dalam konteks pegunungan, dan sebaliknya. Sedangkan secara kodrat zaman, pendidik dan anak harus berpikir terbuka, menyadari dan menerima perkembangan zaman. Namun, yang harus diperhatikan bahwa nilai luhur budaya daerah harus tetap dipegang teguh tanpa terpengaruh perkembangan budaya luar. Dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan itu berorientasi kepada murid dan murid. Pendidikan itu menghamba kepada murid. Artinya, pendidik mengikuti alur minat dan kebutuhan belajar murid berdasarkan kekuatan kodratnya, sehingga pendidikan menjadi sebuah proses mengkonstruksi pemahaman, bukan sekedar menjejal pengetahuan. Dan akhirnya, anak menjadi insan merdeka belajar, di mana anak akan lebih bahagia dalam belajar, bukan terpaksa belajar. Tumbuh menjadi insan yang utuh, memuliakan diri sendiri dan orang lain, merdeka lahir dan batin, dan juga mandiri. Sebelum mengikuti proses belajar modul 1-1 bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan para calon guru penggerak hebat, saya meyakini bahwa anak adalah kertas kosong dan siap untuk dilukis oleh para guru dan pendidiknya. Meskipun kadang saya melihat ada bakat pada anak tersebut, tetapi saya kurang begitu memperhatikannya. Saya menganggap bahwa anak adalah sekelompok insan yang siap menerima segala macam pengetahuan yang sama, sehingga saya hanya menggunakan satu metode belajar yang sama untuk semua siswa di kelas. Dengan kata lain, siswa harus tunduk dan patuh kepada seorang guru. Setelah mempelajari modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bersama para guru hebat ini, saya merenung dan menyadari bahwa ternyata seorang anak bukanlah kertas kosong, melainkan benih hidup yang siap tumbuh sesuai dengan kodratnya. Saya seharusnya menuntun tumbuh kembangnya, bukan memaksanya menjadi seperti yang saya inginkan.
Setiap anak adalah istimewa. Mereka mempunyai kekuatan kodratnya masing-masing. Kebutuhan belajarnya pun berbeda-beda. Kepatuhan mestinya muncul atas dasar kesadaran diri, bukan karena ancaman. Saya akan lebih banyak melibatkan anak dalam menciptakan kepatuhan. Saya juga harus menyesuaikan metode belajar sesuai dengan kekuatan kodrat murid-murid. Komunikasi dan kolaborasi antar guru dan murid, orang tua, juga masyarakat harus lebih ditingkatkan. Karena keberhasilan pendidikan bukan hanya tanggung jawab salah satu atau dua pihak saja, namun semua pihak. Untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya adalah: yang pertama, berusaha menjadi teladan yang baik. Yang kedua, memahami bakat, karakter, dan latar belakang peserta didik melalui komunikasi yang baik dengan peserta didik juga orang tua. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan bakatnya. Yang keempat, merencanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang kelima, menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Demikian pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru saya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.